Oke, jadi di video kali ini gue pengen sharing cerita. Jadi beberapa hari yang lalu si ball python fire ini ada masalah sama kulitnya. Jadi di awalnya tuh kulitnya tuh mengkerut, terus tiba-tiba ada benjolan di bagian sini nih, tengah. Ada benjolan di tengah sini. Dan di hari kemudiannya tuh makin banyak benjolannya. Nanti gue kasih lihat screenshotannya. Tapi benjolannya itu kan kecil-kecil, jadi nggak bisa dilihat langsung. Cuman kalau diraba tuh kerasa banget kayak ada benjolan-benjolan gitu. Nah setelah gue selidiki, awal mulanya tuh karena dia pindah kandang. Kan kandang yang awalnya tuh kecil banget, gue pindahin ke tempat yang lebih besar. Yang lebih besar itu bekas BP juga, nggak tahu apa gimana kan, jadi tiba-tiba ada jamur atau parasit yang malah jadi numbuh di badan dia. Dan pas gue pindahin itu, si BP nya tuh gue taruh di tempat yang bukan biasanya gue taruh di tempat yang emang suhunya rada panas. Cara treatment yang baik ketika ball python kita lagi masalah sama kulitnya atau dia punya jamur atau parasit, yang pertama gue lakuin itu gue jemur di pagi. Pokoknya di pagi gue jemur. Misalkan di sini ada sinar matahari, diemin aja, nanti dia bakal nyaman sama mataharinya. Nanti kalau misalkan dia mulai kepanasan, dia bakal pindah atau jalan sendiri ke tempat yang lebih adem. Gue biasanya jemur di antara jam 7 sampai jam 8. Diemin aja, tapi jangan dihalangin biar dia yang nyari sendiri. Dia butuh hangat, dia tetap bakal di situ. Kalau dia udah kepanasan, dia bakal pindah ke tempat yang lebih adem. Nah, yang kedua, sebenarnya untuk parasit atau jamur ini bisa sembuh sendiri kalau dia udah shedding. Nah, beruntung ya, waktu itu emang dia minggu-minggunya shedding, jadi kulitnya mulai hitam, mulai kusam. Cuman gue masih dak-dikduk karena masih ada benjolan kecil-kecil di sini di badan dia. Makanya sebelum itu gue searching dan dapet salah satu obat yang ini nih, yang ngebantu gue buat nyembuhin si BP nya nih, Coldin. Jadi gue ini dapat di online shop, harganya 30 ribuan. Jadi cara pakainya tuh, ini kayaknya sih bakal dipakai lagi walaupun ini baru beres shedding, bakal kita pakai lagi. Tunggu dia anteng dulu. Jadi bentuknya tuh cairan bening. Kita tuangin aja ke sini dikit nih. Nah, sini kan udah ada cairannya nih. Ntar kita fokus. Nah, ini kita celupin aja tangannya ke cairan, langsung kita oles di bagian yang kemarin tuh ada bekasnya, kerasa banget. Cuma sekarang alhamdulillah karena dia shedding. Kita lap-lap gini ke bagian yang ada benjolannya atau ada luka. Sebenarnya ini juga bekas ada luka juga di bagian bawahnya, di belly-nya. Cuman udah sembuh. Nah, jadi kalau misalkan lagi ada penyakit, apalagi penyakit kulit, cukup dibalur gini setiap pagi sambil dijemur, katanya sih gitu. Cuman gue udah ikutin sih kemarin, karena kemarin tuh emang udah banyak dan emang si ularnya tuh udah nggak betah sama kulit lamanya. Jadi obat ini ngebantu banget buat mempermudah shedding sama mengobati jamur, kutu, sama bekas luka. Oke. Nah, setelah udah, kita taruh di tempat yang kena matahari langsung. Jadi gitu cara mengobati ular yang
kena masalah sama kulit, mau apapun itu, mau dia jamur, kutuan, atau luka, atau scale rot yang bahaya banget, yang bisa bikin kulitnya jadi rusak. Tapi sebenarnya ular juga punya caranya sendiri untuk menyembuhkan kulitnya sendiri, yaitu dengan shedding. Kita lanjut ke bekas kandang ya. Kita bakal bersihin kandang yang memang dia udah buang kotoran sama shedding. Nah, jadi ini bekas kandangnya nih. Jadi kandang ini tuh kandang bekas BP gue yang gede. Gue simpen di sini. Beberapa hari kemudian dia mulai sakit dan gue bingung mau ngapain. Sakitnya tuh pertama kulitnya tuh jadi jelek, apa kayak kusut gitu, mengkerut, terus dia muncul bintik-bintik putih. Kalau gue searching dia tuh bilangnya white spot, atau bisa disebut juga jamuran atau parasit. Nah, ini jadi bekas kulitnya yang lama nih. Jadi kita harus benar-benar bersihin lagi. Kita harus angkat semuanya, terus kita bilas sama air. Kalau bisa, kalau gue sih cuma dibilas sama air aja, cuman gue tambahin ini gue udah tambah air sama Biclean biar ngebunuh kumannya. Jadi udah siap, tinggal disemprot. Oke, ini bakalan gue bersihin dulu karena biar nggak ketularan jamur lagi. Nah, untuk safety-nya gue tuh pakai, biasanya kalau ngebersihin atau ngangkat bekas korannya, gue pakai ini, pakai kresek putih atau kantong plastik. Jadi gue angkat, terus gue masukin ke kantongnya sebelah. Nah, ini tinggal kita bersihin, bilas pakai air aja. Oke, ini udah gue bersihin pakai air doang nih, cuman dibilas. Terus kita diemin aja di tengah matahari langsung supaya airnya tuh bisa kering sendiri, sama kita diriin biar airnya cepat turun ke bawah. Kita tunggu beberapa menit. Nah, kalau udah kita diemin beberapa menit, kita siapin ini air campuran sama Biclean. Bicleannya tuh 1 sendok, airnya tuh segini, kurang lebih 250 ml. Kita semprot di bagian-bagian permukaan kandangnya. Fungsinya tuh dia tuh kayak ngebunuh kuman gitu, sama persis kayak desinfektan yang biasa kita lihat di jalan-jalan. Nah, kita tunggu lagi. Pokoknya jangan sampai ada tempat makanan atau tempat minuman yang kena. Jadi upayain kita cuman kandangnya aja. Kita tunggu sebentar aja. Nah, ini jadi udah beberapa menit nih. Jadi sisanya untuk keamanan si ball pythonnya, kita bisa gunain tisu, kita lap sampai dia benar-benar kering dari desinfektan yang kita buat. Usahain semua tempat atau semua sudut-sudut yang kita semprot tadi sampai kering, sampai nggak ada sisa-sisa lagi. Oke, jadi ini udah dilap nih. Jadi kita jemur sebentar lagi.
Nah, sebelum kita pegang BP-nya, sebaiknya kita cuci tangan dulu pakai sabun, karena masih ada Biclean atau desinfektan homemade kita, supaya si kita pas pegang dia tuh nggak terasa keganggu, karena ini benar-benar kuat banget baunya. Kita cuci tangan dulu sebelum kita megang BP-nya. Oke, jadi untuk media buat di kandangnya gue udah siapin kokopit. Gak tau kenapa gue lebih suka pakai kokopit daripada koran. Nah, kalau koran yang kemarin tuh khusus buat BP yang lagi sakit kulit, biar dia gak cepat kotor, sama biar dia kering terus kan. Ini kokopitnya. Jadi kita tuangin aja. Kita tuangin merata. Oke, kita coba ratain. Kalau sekiranya masih kurang, tambahin lagi. Oke, sekiranya ini udah cukup. Paling nanti kita bakal tambahin air sedikit. Nah, kenapa gue suka sama kokopit daripada kertas koran atau media yang lainnya? Karena gue lebih suka tuh si ular tuh kayak lebih kayak habitatnya gitu. Habitatnya kan tanah, tapi kita ubah jadi kokopit biar lebih bersih, sama dia bakalan nyerap bau dari kotorannya nanti. Jadi cepat buat digantinya. Dan kokopit juga kan jadi cocok buat nanti kita buangnya ke tanaman aja, jadi bisa ngebantu tanaman juga. Nah, jeleknya dari kokopit, kita nggak bisa ngasih makan langsung di sini. Jadi si ular harus kita keluarin dulu, baru kita kasih makan di luar atau di tempat yang emang nggak ada kokopitnya atau bersih. Jadi biar si ular tuh nggak kemakan kokopitnya. Setelah ini kelar, nanti gue bakal siapin tempat minumnya, sama kita coba kasih makan. Jadi udah kita kasih makan. Kita tunggu sampai dia selesai masuk sampai ke dalam. Jadi ngasih makannya tuh harus di luar dari kandangnya yang udah dikasih kokopit, biar dia nggak makan kokopitnya. Jadi ini tikusnya tuh benar-benar nggak sampai mati banget, dia cuman lemes kayak pingsan sebentar. Ketika tikusnya dia nggak bergerak, kita kasih makan. Nah, jadi ini agak bergerak dikit. Kenapa? Supaya si ularnya juga bertenaga gitu, biar dia susah payah dulu, supaya dia tenaganya keluar sambil berolahraga, sambil makan kan berolahraga. Jadi kita tunggu sampai kelar, sampai gue nyiapin tempat minumnya lagi. Oke, jadi begitu cerita gue mengenai BP gue yang sakit kulit parasit atau jamur. Tapi kalau BP gue ini masih mau makan dia, jadi terbantu supaya dia nggak terlalu
lemes juga kan. Nah jadi treatment yang pertama gue lakuin ketika gue tahu BP itu sakit, kan sebelum BP itu sakit gue belum pakai kokopit nih, masih pakai kertas biasa. Gue bersihin kandangnya, bersihinnya pakai ini campuran dari air sama Baiklin. Kita bersihin, kita semprot, kita lap bersih, kita jemur sebentar. Nah setelah itu gue belum pakai kokopit, pakai kertas biasa karena takutnya malah memperparah kan, itu juga kan ada lukanya di bagian bawahnya. Takutnya kotor, kita pakai koran dulu atau kertas putih biasa. Nah setelah itu besokannya gue jemur di pagi hari sampai kena matahari, kurang lebih 15 menitan di sekitar jam 8-an. Nah ya, ketika itu gue masih lihat di badannya tuh masih ada bintik-bintik putihnya atau benjolan-benjolan putihnya. Habis itu gue searching, gue cari tahu ternyata itu jamur atau parasit. Lalu gue order ini Coolden, gue pakein ketika ini tuh siang nyampe rumah. Gue pakai di bagian badannya, gue olesin. Ketika gue olesin, gue tutup lagi, kita taruh di tempat yang benar-benar adem, gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Nah untungnya itu lagi mau proses shedding atau ganti kulit. Jadi si ularnya ketika hari ini atau paginya gue lihat dia udah shedding, ternyata udah bersih semua. Yang pertama jamurnya hilang, yang kedua lukanya hilang, yang ketiga dia makin cerah dan dia buang kotoran. Nah ketika itu gue langsung kasih makan nih kayak yang tadi pagi nih, yang tadi kita lakuin, kita makan, kita ganti medianya jadi kokopit. Karena kenapa pakai kokopit, biar menjaga kelembapan juga sih. Dan gue suka luka kayak gini, kayak di alam banget. Nah kita siapin tempat minumnya, kita bersihin lagi pakai ini, kita semprot lagi. Nah jadi gitu proses penyembuhan ular yang kena jamur atau parasit. Karena sedikit banget gue cari di YouTube mengenai mengobati ini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang punya masalah sama pengobatan yang mengenai kulitnya atau sisik si ular. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.